Halo, halo, halo. Ini Halo, Bro Acel. Eri. Apa Ini kabar, vokalis Rik? kita Eri. Baik, baik. Ini kenalin Acel dari Getah. Oh, gua udah kenal gua. Dulu Ini sering main di One Feel dulu tuh. Oh, Iya, ya, stop iya. ya. Nggak ada lain soalnya. Sama Jody. Deket dari Getah. Iya. Satu-satunya studio musik yang boleh ngerokok. Bener juga. Bener juga. Nggak mikir gue. Ngerokok aja. Kalau nggak salah juga masih pakai sepatu boleh kan? Masuk. Boleh. Iya. Pakai Kayaknya sepatu, bener. ngerokok. Tapi ya. Bawa jarum itu, juga Pak. boleh, bawa jarum. Minum Asal aja nggak boleh. ketahuan. Iya. Asal nggak ketahuan monyetnya. Monyet yang kecil. Oke. Iya. Terus gimana, brother? Jadi awal start dari bottoms up. Iya, sebenarnya karena kebanyakan lagu, apalagi di album pertama, Getah, itu sebagian besar lagunya lagu bottoms up. Jadi kita kayak sebenarnya kayak ganti nama, tapi kebetulan juga dua personil, berempat tuh, jadi dua personil emang si Agung dia lebih sibuk BD, terus yang satu ya si Pesoy, si Joseph, saat itu dia mesti ke Australia sekolah, jadi kehilangan vokalis, kehilangan drummer. Sementara di satu tongkrongan itu ada si Jody sama si Rivi yang baru nganggur-nganggur dari buka Metallica, si Rotor. Ngapain ya kita ya? Terus kita berempat kayak ngapain ya? Ya kenapa nggak kita bikin band aja? Maksudnya lu masukin. Tapi ya jangan bottom up karena dua udah hilang kan. Udah kita akhirnya mikir apa? Ya Getah. Jadi materi-materi yang udah jadi di bottom up kita bawa ke album utama Getah. Tapi nggak semua, emang ada lagi. Akhirnya kita bikin lagu baru juga selama proses itu. Tapi sebagian besar emang lagu bottom up. Jadi emang terbentuknya Getah tuh ya gabungan antara bottom up sama Rotor jadi Getah. Iya. Seru. Tahun 2000 baru-baru ini deh. Wah, nggak mungkin banget. Bohong banget. Wah, bohong banget. 94-an kalau nggak salah tuh. Iya. 95, keluar album sih 96 tuh. Iya. Album pertama itu 96 ya? Getah Iya. ya? Tapi kalau boleh cerita sedikit dari pembuatan album pertama, gimana tuh Marcel? Apa ada sedikit mungkin bocoran-bocoran? Kan pasti... Yang pasti kita emang ambilnya kan materinya lebih banyak dari bottom up, tapi kan yang nyanyi kan masih Yosef dan si drumnya si Agung. Sementara di Getah drumnya Rivi, terus vokalnya si Jody. Jadi ya dalam kurung ya take ulang. Ya kita sebenarnya saat itu bottom up itu kita sama-sama Rotor emang di Airo dulu. Airo tuh pengen produksiin kita. Cuman panjang ceritanya kalau si Airo. Mereka akhirnya lebih ngutamain Rotor dikeluarin. Padahal Getah udah duluan tuh. Sorry, bukan Getah. Bottom up udah duluan. Bottom up udah duluan, jauh duluan sebelum Rotor sama Airo. Cuman karena kita dulu bawain lagunya thrash metal, abis dari thrash metal terus kita masih mau ke ya alternatif kali ya. Kita udah mulai bawa Jane's Addiction. Itu si Airo masih mikir ntar dulu deh mereka gitu kan. Dari thrash kita sebenarnya dulu tuh pengen Airo supaya ke thrash metal. Cuman kita terlalu cepat. Jadi pas kita alternatif thrash metal naik tuh dengan Sepultura di akhirnya datang kan ke Lebak Bulus. Terus akhirnya pas Metallica itu Rotor udah masuk ke Airo. Di situ emang si Irfan almarhum Rotor emang
emang dia ngasih tawaran yang nggak bisa ditolak lah sama si Airo. Yang satu album produksinya hanya berapa shift gitu selesai, jadi murah minta ampun, dan waktunya cuma berapa minggu atau sebulan atau berapa. Jadi akhirnya langsung ya udah, jadi ya terselak lah kita. Minta yang shiftnya banyak, yang budgetnya tinggi gitu. Langsung ya, jadi Airo duluan, Rotor duluan didahuluin gitu, diproduksi sama si Airo. Terus ya itu Metallica datang, momennya pas banget. Nah dari situ jadinya kita emang ya agak susah tuh untuk produksinya tuh jadi super lamban. Akhirnya udah keburu bubar, udah keburu cabut drama vokalisnya. Akhirnya kita mesti bikin lagi yang kita ganti nama Getah. Ya kita mesti cari produser lain, kita mesti cari label lain. Karena saat itu Airo sibuk dengan Rotor. Kita tawar-tawarin kemana-mana tuh, ke salah satunya sampai musika, sampai semuanya lah gitu, dan semua ditolak. Akhirnya ya Warner kebetulan pada saat itu. Oh, Warner ya. Iya. Warner saat itu lagi baru berubah nama ke Warner, sebelumnya tuh Hemagita. Mereka juga kan sebenarnya tuh. Iya. Pembuatan di studio itu, jadi yang di take ulang cuman vokal sama drum apa semuanya itu, brother? Kalau boleh share. Juga. Iya, jadi kita tuh saat itu kan stoknya emang Triple M ya, Mas Hari. Kita udah baru take di Triple M dengan Bottoms Up, dengan Airo, yang gosip-gosipnya ceknya kosong, jadi Airo ngutang gitu, pokoknya banyak ini deh, banyak badai dan dan macam-macam di Bottoms Up zaman itu. Jadi Bottoms Up tuh benar-benar stuck lah saat itu. Akhirnya kita take lagi di Triple M, tapi ya dengan budget dari Warner. Ya, jadi di situ kita ini lagi take ulang nggak. Terus kan kita nggak ada bahasa Indonesia, dan kita mah nggak mau sebenarnya dari awal. Tapi gitulah, lagi-lagi kan major label, bahasa Indonesia dong, kalau bisa diganti. Wah, itu tawar menawarnya tuh lebih gila daripada tawar menawar royalti kita nggak mikir kan, bodoh amat. Yang penting itu mereka minta satu album bahasa Indonesia, kita bilang nggak mau, udah setengah, nggak mau. Akhirnya akhirnya kita setuju 3. Terus kita juga tadinya nggak mau 3, maunya udah deh 1 aja atau 2 deh, itu berat banget tuh. Akhirnya 3 kita iyain, karena akhirnya kita untuk memenuhi 3 itu kita ngarang lagu di tempat, lagu Indonesia khusus untuk memenuhin di kontrak 3 lagu itu. Itu lagu Air tuh. Lagu Air tuh emang lagu kayak anak bawang banget, yang sengaja kita ciptain memang untuk menuhin permintaan bahasa Indonesia dan biji. Ada satu lagi yang namanya Api kan ya, bro? Ada video klipnya ya? Itu dibuat video klipnya tuh. Ya, Api itu termasuk lagu yang baru tuh, maksudnya bukan dari Bottoms Up. Itu emang waktu Getah terbentuk, kita bikin lagu, itu Api salah satunya. Kalau yang dari Bottoms Up sih lumayan, udah banyak sih yang kita pernah bawain di Black Hole sama Manari tuh, lagu-lagu yang waktu Bottoms Up itu lagu-lagu yang kita bawa di album pertama Getah. Dulu yang nemuin nama itu siapa, bro? Yang milih nama itu? Si Boy, almarhum yang main gitar, si gitaris si Boy. Kita juga itu sebenarnya juga gara-gara ngeblank aja sih, karena kita dulu kan di Cipete tuh, di Saidi nongkrongnya, yang akhirnya jadi studio tuh Rebe, tapi itu belum ada studio. Itu emang depan kita duduk selalu tuh emang ada pohon mangga, dan pohon mangganya tuh getahnya tuh
Kita banyak malas gitu. deket-deket situ karena Iya. suka netes-netes gitu sampai di atas suka netes. Iya, terus ya si Boy mungkin ya yang punya rumahnya mungkin dia atau apa dia akhirnya udah ada pikiran di sininya dia lama kali atau apa dia nyeletuk aja dia akhirnya ya udah itu. Terus lucunya nama Getah nggak berapa lama anak-anak Bulungan, anak-anak arek di Bulungan tuh sempat bikin band namanya Getah juga. Nah, kita nongkrong gitu. kan, kita dulu dekat sama mereka kan sama Iya, iya. sama ya Anto lah sama Anto semuanya lah. ya. Mas Anto Nanang ya Bareng. kan. Iya. Iya. Itu kita nongkrong di situ mereka bilang kita dulu ada nama tuh Getah namanya. Wah, Cuma gara-gara pohon mangga Gitu. tuh ya bro ya. ternyata. Gara-gara pohon mangga. Tapi keren. Ini banget jadi orang pasti nggak bisa lupa ya namanya. Gampang diinget ya. Iya sih. Heeh. Biasanya gue juga agak kritis tuh kalau ada nama gitu gue pasti gitu. Pas si Boy ngomong Getah tuh gue langsung yang ya oke langsung ya sih. Oke lah. Bagus gitu kan. Kena gitu. Simple. Kalau Nah, band terus- Ombak gimana tuh? Kok bisa namanya Ombak? Ada tuh. Enggak. Gantian. Ombak tuh ya karena emang dulu kita banyak ombaknya sih kita banyak. Iya, iya, Naik, iya, iya. naik turun pasang turun Iya. kehidupan. Bagus banget soalnya. Sebenarnya bagus banget. Namanya tuh bagus banget. 20 tahun bisa vakum karena naik turun kehidupan itu Baik kan. turun kehidupan. Keceblos sana, keceblos sini. Setuju. Eh, Setuju. sampai akhirnya survive, akhirnya baru ngeband lagi. Ngeband lagi Iya. udah ombak aja deh, ombak Udah aja deh, deh ombak. gitu. Karena aku udah bilang udah ngomong Ombak Berarti soalnya tuh bersyukur ya, nggak dengan- mungkin. Nggak mungkin tenang Iya. kan, pasti Iya. roller coaster Iya, ride tuh. bukan yang segini tapi Bukan Ada- yang begini-begini, wah kejeblos sana kejeblos sini kita. Ada hikmahnya. Pengalaman hidup ya. Itu ada pandemi ini ada Ada, hikmahnya. Eh, Jadi ombak nambah lagi. nambah lagi. Terus brother boleh cerita dikit Gitu. kalau masuk ke ini gimana nih brother? Masuk ke album selanjutnya. Kan ada ini juga ya. Ada pergantian formasi dan ya mm-mm. ya karena di album pertama ya itu ombaknya banyak jadi sempat udah ya vakum sebenarnya sempat vakum sih karena meninggal kan dua Iya. dari empat Personil. si Boy duluan tahun 98 Hmm. di Jogja dia meninggal terus menyusul 2002 kalau nggak salah ya gua agak lupa si Jody Ya udah 2000-an, Lokal. udah 2000-an tuh. ya udah makin bingung kan udah 2000-an dan udah makin ya udah mau sebenarnya materi ada terus kita juga pada saat itu juga akhirnya sih yang di Saidi Cepete itu akhirnya udah jadi studio. itu emang udah cita-cita kita punya studio sendiri akhirnya tercapai sebenarnya terus cuman lagi tercapainya itu ya justru kejadiannya ya karena drugsnya juga sama yang in the name of freedomnya terlalu freedom ya Ya itulah. akhirnya begitu akhirnya kita ya dua personil meninggal bingung juga gimana gitu kan udah akhirnya gue juga sempat ke Jerman saat itu sempat ya udah kayak nggak inilah thank you sama si Odi kita mengenal sama Odi dari lama kan waktu kita mixing album pertama pun di San Francisco kan kita juga nginep di tempat Odi jadi waktu Odi akhirnya balik for good di sini dia sebenarnya kan nggak di sana dia bikin Sick Minded kan. Tapi pas dia balik ke sini dia begitu sendirian. Terus dia bilang sih ada job buat Sick Minded, cuman ya gimana dia nggak punya member nggak punya apa. Akhirnya dia ngajak kita, ngajak gua, terus ngajak akhirnya yuk kita bawain lagu Getah tuh saat itu. Dari situ ya klik akhirnya terusin ya udah ya, akhirnya kita bikin materi-materi baru ya kita terusin dan meneruskan materi-materi yang si Boy sempat ada, si Jody sempat ada.
itu si Odi nyanyiin ulang, kita juga terusin, si Peter juga, kan Peter akhirnya masuk jadi gitaris, Peter juga ngarang lagu banyak di situ, Adra juga masuk keyboardis di situ. Udah akhirnya dari situ ya kayak generasi kedua aja Getah lah, akhirnya kita keluarin album yang Legacy Space itu. Makanya agak-agak terjawab lah, kenapa sih lah lama banget tapi albumnya cuma 2. Ya emang ya kalau mau dibilang nggak produktif ya iya sih nggak produktif, akuin, tapi ya lakuin aja terus, jalanin aja terus, nggak ada jalan lain. Masih mending tuh kalau kita udah lama banget albumnya nggak ada. akan ada, Masih mending dulu. pasti. Dan lagi pula kalau sekarang, apalagi sekarang, kalau sekarang kan sebenarnya udah album juga udah kita udah nggak terlalu, yang penting single banyak baru album keluar. Gitu aja kan. Per single. Satu lagu jadi aja sekarang udah bagus. Yang masih dari awal tuh tinggal Brother aja ya sebenarnya ya, anggota ini gitu ya, dari formasi dari awal, original members. Ya itu kebetulan terfilter jadi cuman gua. Tapi Okay. proses kreatifnya jadi ada, karena membersnya baru, ada dirasakan perbedaan nggak itu Brother? Kan ada nambah keyboard, ada mungkin tadi vokalis baru ya. Ya. Terus Ini formasi 3 lah sih, ya. Ya, kita ini sih sebenarnya sama aja sebenarnya, yang pada saat itu fasilitasnya itu orang-orang seperti itu, ya kita ngerainnya begitu. Sekarang seperti apa? Jadi emang fleksibel sih, nggak pernah ada apa ya formula khusus gitu, harus begini harus begitu gitu. Kita emang sebenarnya dari dulu bebas sih, bebasin aja. Kalau ada yang keluarin siapa gitu, kecuali sekarang paling tuh kita pengen supaya rata, karena semuanya nih punya lagu banyak yang sekarang ya. Jadi bingung nih, egonya udah mulai gede-gede kan. Jadi akhirnya dibatasin nih, ayo gilirannya ini 2 lagu sumbang, abis ini 2, abis ini 2, abis ini kayak gitu. Kalau dulu sih ngejam, oke, rame-rame di studio, Iya. rame gitu kan, jebret ada lagu udah terusin, dulu sampai jadi gitu. Sekarang emang agak beda, apalagi album pertama itu banyak magic karena nongkrong. Dalam arti itu nggak pulang. Itu lebih Iya kan? melebur beda. ya. Iya. Melebur gitu. Dulu bukan di Saidi. Kalau yang masih bottoms up itu di bengkel di dekat apotik tuh di Gue jadi lupa ya tepatnya si Agung studionya. Banjarsari. Di situ kan Retna. nggak pulang. Retna nggak pulang. Nginep situ. Iya. Di situ tidur situ, mandi situ, makan situ, mabok situ, bikin lagu ya situ. Jadi ya cepet banget itu. Itu sebenarnya cuman berapa bulan lagu-lagu udah jadi gitu. Gitu. Jadi sebenarnya formula khususnya nggak ada. Ya fleksibel aja pada saat itu begitu, yang ini begini gitu lah. Sekarang udah ada rencana gimana nih Brother dari Getah nih? Kan kemarin aku sempat dengar ada itu ya, peluncuran single ya kemarin ya. Yang oh iya. Itu kita akhirnya udah berhasil keluarin single dengan formasi yang si Phil nih, vokalis baru ganti Nodi. Vokalis baru. Single pertama waktu itu kita sempat keluarin Koma. Terus habis itu Breaking Point. Jadi udah 2 single nih, kita mau single ketiga nih mau keluarin. Mudah-mudahan sih September bulan ini udah ya, berarti tanggal 17-an lah. Mudah-mudahan kalau lancar. Kita ditunggu banget nih ya. Iya. Gitu deh. Memang tapi di antara pembuatan album ini
live-nya sih tetap jalan ya, kalau aku sering nonton juga kan. Maksudnya manggung-manggung sih tetap jalan ya. Kayak waktu itu sempet yang aku Ya. denger ke Jepang, segala gitu ya. Keliling. Oh ya, ya emang Heeh. emang intinya sebenarnya itu sih. Ya kan sih kita ngeband, kecuali kita bikin lagu, kita juga pengen perform, pengen on stage tuh ini apa? Betul. Betul. Esensial banget sih, basic banget. Sayangnya dengan sekarang agak susah, agak beda stylenya. Tapi ya masih bisa dilakuin sih kalau emang dengan online live gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan ya bisa sama kayak dulu lagi. Yang gua rasa nggak akan sama lagi, nggak akan pernah sama. Iya. Tapi mudah-mudahan sih ya, iya. Ya emang itu kita berusaha terus. Paling nggak jamming, latihan. Itu penting lah. Mau jammingnya bikin lagu baru atau bawain lagu orang atau bawain lagu sendiri lagi itu yang penting jamming. Dan itu pun udah jarang sekarang, lagi jarang. Jadi sekarang getah tuh kayak ada getah lama tapi ada yang baru-baru. Nah itu kita lagi berusaha paling nggak semuanya tuh balance gitu. Karena yang lama-lama nih masih banyak yang tadi gue bilang juga materi-materi lama yang mau dikeluarin. Tapi yang baru-baru juga jangan sampai tenggelam nih sama yang lama-lama. Sementara yang baru kan kita mesti produktif nih berarti. Benar. Dengan keadaan seperti sekarang pandemik tetap aja mesti produktif. Jadi kita keluarinnya nanti juga mesti pinter-pinter lah supaya balance. Iya. Sama, oh ya, ceritain sedikit dong, brother, kan kemarin sempat manggung di Jepang ya. Nah, pengalamannya gimana tuh? Kita belajar banyak lah sama profesionalismenya mereka. Itu gila-gilaan. Mereka tuh, waduh, satu tempat main itu bisa yang ngurus cuma satu orang. Itu dia dari buka, terus dia jadi apa sih istilahnya tuh yang ituin kalau bintang tamunya atau artisnya tuh yang ngurusin kebutuhannya apa aja tuh dia, ya. Terus dia yang pegang mixing, terus dia juga jadi roadies, sampai selesai itu kayak dojo, tempatnya tuh dipel dibersihin sama dia juga. Begitu. Dan profesionalnya tuh nggak ada yang salah, jago, bagus, sound kita keluar tuh keren, semuanya tuh ke cover. Itu contohnya, dan itu kita main di 3 tempat di emang klub underground lah waktu itu. Itu sebenarnya yang ngundang tuh kita thank you banget sama si Tepi, Dead Squad yang emang mereka dan band yang namanya Kandarivas, band underground sana, dan Kandarivas keren banget. Itu formasinya cuman gitar, si drum sama sama drum Jepang yang tradisional tuh. Itu mereka yang bikin acara yang ya bersama yang lain juga, namanya Everloud 1. Itu kalau nggak salah sih emang udah mulai. Dead Squad main juga di situ. Everloud 2 itu yang kita main di situ sama Inlander sama Noxa pada saat itu. Malam kita main itu bandnya banyak. Jadi band dari lokal, band Jepang kalau nggak salah ada berapa gue lupa. 10 kali pas 9 gue lupa. Bersama band-band dari luar negeri. Luar negeri juga tuh ada dari UK, ada dari Malaysia, ada dari kita tuh Indonesia 3 biji ya Inlander, terus Noxa dan Getah. Itu seru banget. Kita berhasil main di situ. Jadi kalau kita udah dapat main satu, sebenarnya tuh mereka aja tuh ada yang punya klub. Jadi udah langsung di arrange malam besok main di sini ya, besoknya lagi main di sini ya, gitu. Jadi udah ibaratnya hanya dengan jadwalnya satu acara aja kita ke situ aja, jadwalnya langsung banyak gitu. Bisa menyusun. Jadi bukan berarti kita susun dari awal dari Indonesia sini kita susun kita main di sini, enggak. Mereka yang atur dan emang bener
emang bener gampang karena ternyata mereka di Tokyo aja deh. Itu tuh ada mereka sebutannya live house. Kalau kita kan di sini kafe ya, kafe atau hall atau apalah tempat manggung. Kalau di sana mereka sebutnya live house. Itu tempatnya tuh ada yang gede, ada yang kecil, tuh tergantung kelas kayaknya, tergantung. Ya kalau yang underground tuh bisa kecil. Yang kita main di hari terakhir, nama klubnya Merry Go Round, bukan berarti jelek, tapi itu tempatnya kecilnya minta ampun. Satu studio one feel kali. Oh, Segitu. udah ada bar, udah ada gudang, udah ada tempat mixer sama panggung. Gila kecil. Jadi tempat diri penontonnya tuh kecil banget. Tapi seru. Ya karena penontonnya kok pas sudah kita main, iya. itu kita main juga akhirnya sama band namanya Digora yang dari UK, sama band-band Jepang juga yang aneh-aneh dan super keren. Itu penontonnya berdiri deket-deket situ kayak pit pub deh, kayak ini emang benar-benar jadi gitu, dapat gitu vibes-nya tuh emang benar-benar dapat banget. Sekecil itu, kayak segede mungkin one feel lebih gede sedikit. Kalau bagian keyboard yang one feel nggak termasuk, udah segitu. Itu. Tapi yang lain juga bukan berarti gede. Kenapa? Masuknya free kan? Masuknya bayar atau free? Masuknya bayar. Nontonnya? Masuknya bayar. Oh bayar. Okay. Masuknya bayar. Sebenarnya ada cover charge dan minum juga bayar. Jadi mereka dapat untung di situ. Kita dapat untungnya dari kita dapat minum gratis, terus kita bisa main di situ. Itu aja sih. Dan yang gue sebut tadi live house itu mungkin gue nggak pernah tahu, tapi yang gue lihat tuh kayaknya satu Tokyo aja tuh bisa ada 100-an atau berapa. Jadi bayangin Jakarta, misalnya kalau kita bandingin sama Jakarta, kita ke kafe aja mungkin banyak, cuman kafe yang bisa manggung kan live nggak semua. Betul. Apalagi yang proper. Ya, Betul. banyak sih kafe yang nyediain band ngejain alat musik terus panggung ala kadarnya, tapi alatnya itu paling nomor berapa mereka pikirin. Kalau yang ini benar-benar live house kecil, cuman profesional, alat-alatnya tuh ya benar-benar Rick Marshall, emang benar-benar buat gig gitu. Dan, sound bagus gitu ya. Soundnya bagus-bagus, dan orang-orang yang terlibat di situ juga. Yang hari pertama di Everloud tuh kita sampai salut ya. Itu cewek, ada cewek Jepang gitu kecil, itu bisa ngangkat head tuh gua loh. Wih, Marshall gitu. Iya, terus jadi ada band Jepang mainnya di bawah, mereka kayak mengalah gitu. Mereka mainnya di lantai, kita mainnya di panggung, yang band-band luar negeri. Salah satu band Jepangnya itu ada yang masalah ininya GCM-nya. Head-nya atau apanya gitu. Itu langsung tuh cewek langsung angkat, dorong, dia masuk ke gudang, dia keluar lagi, ada yang baru, pasang lagi, nyala. Kayak gitu, maksudnya dedikasinya tuh mereka emang beda lah ya. Totalismenya tuh itu kita belajar tuh di situ. Profesional sama totalism dan baik banget, ramah banget. Jadi kita dilayanin sampai kayak ya di sana kan colokan 3 tuh, kita kan di sini colokan 2 untuk listrik. Goblok banget emang, kita ternyata nggak mikir sampai situ. Wah gimana colokan? Itu mereka yang nyariin. Akhirnya kita juga mau keluar, mereka yang anterin, mereka yang iniin sampai ke tokonya, sampai ini kayak begitu. Jadi ya scenes-nya makanya mereka hidup banget tuh karena ya banyak live house yang gue bilang nggak bisa ratusan. Tapi juga hidup karena yang datang juga orang-orangnya kan di sana ada kayak ininya sendiri gitu, genre-nya sendiri, orang-orangnya fansnya sendiri yang tahu gitu di tiap malam ini di situ. Jadi rame sama orang-orang lewat juga kadang-kadang tuh banyak yang habis pulang kerja mereka tuh kayak nggak tahu ngapain, terus mereka ngelihat gitu kan ada flyer kecil masuk gitu-gitu deh.